salam sejahtera. Hari ini saya diberi kesempatan untuk bersaksi di tempat ini. Saya ucap syukur dan terima kasih. Nama saya Timotius Simia tadi ya. Gereja saya di GBI dan saya di chapter Mangga Besar ya, Happy Chapter Council. Hari ini saya mau bersaksi atas kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan atas hidup saya ya. Jadi di tahun 2022 ya, adalah orang bilang adalah titik terendah dalam hidup saya ya. Jadi ketika itu saya pada tahun 2020 ya, saya udah di dia udah dicek dokter. Waktu itu saya kayaknya jalan kira-kira 1 kilometer, saya ini jantung saya pengap gitu ya. Jadi saya pergi cek ke dokter ke Siloam ya. Jadi ketika dicek di MRI, jadi dia dokter udah cek, dia bilang ini ada penyumbatan ya di jantung saya, ada 3, udah kurang lebih 70% ya. Nah, jadi dokter bilang ini cepat ambil tindakan, dia bilang. Tetapi sebelum tindakan saya mau lebih tepat lagi, harus di kateter, dia bilang ya. Jadi gua bilang ya dok, saya pikir-pikiran dulu ya. Jadi dia kasih obat untuk jantung kurang lebih untuk makan 3 bulan. Dia bilang jangan lewat 3 bulan, ini bahaya ini, 70% dia bilang. Jadi berjalan dengan waktu, saya udah sampai 3 bulan saya gak balik-balik. Saya coba untuk makan obat herbal Chinese ataupun obat-obat yang lain ya, supaya mungkin bisa penyumbatan itu berkurang. Tapi kenyataan tidak berkurang sama sekali. Jadi saya terus ya, mungkin saya pada tahun 2021 itu maksudnya gak apa-apa gitu, serangan jantungnya gak gitu ini. Tetapi sampai setahun, jadi hampir setahun ya, tahun 2021 berjalan, saya pikir ya udah gak apa-apa, saya bisa nyetir, saya bisa berjalan. Ya mungkin kalau agak jauh memang ada agak ngos-ngosan juga ya. Tetapi saya tahun 2021, jadi saya dirujukkan dari dokter ke Tangerang ya, bagian jantung itu. Untuk apa? Saya mau cek lagi sekali kateter ya, kateter lagi sekali itu tahun 2001, bukan salah bulan 10 ya. Kateter lagi, udah kateter, dokter bilang wah ini bahaya nih. Subatannya udah 2 udah 100, tinggal 1 90. Jadi saya hidup dengan jantungnya itu cuma 10% ya. Jadi aku tetap terus terakhir dia kan mau operasi, dia bilang cepat nih, sebulan mesti operasi. Ini bahaya nih, dia bilang. Jadi saya pikir dulu. Karena di situ kan bayar. Memang BPJS itu ditanggung cuma separuh. Jadi saya bilang dok, saya nggak mau, saya mau dirujukan di rumah sakit Harapan aja. Dia masih bilang jangan Harapan itu, dia bilang dokternya itu dokter yang baru training punya, nanti bahaya kamu. Diancam saya gitu loh, supaya dia bisa operasi di tempat itu. Tapi saya bilang nggak mau, pokoknya saya rujukan aja, saya mau ke sana. Akhirnya saya tanya-tanya ya, dikenali sama Pak Andri ya, dokter yang dokter namanya Amin ya, yang jago juga di sana ya. Jadi dikenali Pak Andri. Jadi saya cari dokter itu, tetapi saya pakai BPJS, tapi Pak Andri itu Pak Amin itu saya baru ketemunya sekali, karena pakai BPJS, kebanyakan asistennya yang merawat yang ada di situ. Jadi kalau mau ketemu Pak Aminnya susah, mestinya pakai yang bukan BPJS itu loh. Nah, udah, jadi dicek sana. Jadi tahun 2023 itu saya itu kena banyak penyakit ya. Sebelum dioperasi saya kena COVID. Terus habis kena COVID masuk lagi. Pokoknya tahun 2022 itu saya keluar masuk rumah sakit aja tahun 2022. Wah, repotnya bukan cek sana cek di sini.
saya kena COVID, saya kena demam berdarah, habis demam berdarah, kena lagi apa? Mata saya, retina saya copot, bukan copot retina saya, tetapi apa? Bantalannya sama retinanya itu copot semua. Copot itu susah. Dokter bilang susah, ini paling susah. Kalau retina copotnya gampang, dioperasi itu cepat. Kalau ini sama bantalan yang retina itu copot. Akhirnya saya mau pakai BPJS, tapi BPJS terlalu lama. Akhirnya saya ke itu apa? LSM. Jadi itu gak bisa juga di situ kan dia gak punya alat. Akhirnya saya ke JLC Tambora juga bilang gak bisa, ini gak ada alatnya. Mestinya ke JLC Kedoya, ya. Itu mesti bayar. Jadi akhirnya saya, karena kejadian itu waktu Lebaran gak ada dokter itu. Saya tunda sampai hampir itu 2 bulan saya belum operasi itu. Retina saya copot, ya. Nah, seterusnya kena lagi tahu Pak. Seterusnya saya sudah dipanggil oleh dokter Rumah Sakit Harapan. Cepatan dia bilang. Saya udah dapat boleh operasi. Tapi karena apa? Penyakit saya kalau yang apa? Kena COVID itu mesti ditunda 3 bulan baru bisa operasi, gak boleh langsung. Jadi saya setiap kali mau operasi sudah panggil kena penyakit, undur lagi sampai hampir setahun, undur. Jadi mesti cek kembali lagi, cek mata, cek mulut, gigi, semuanya harus dicek. Repotnya bukan main di situ. Pokoknya tahun 2022 itu tiap hari ke dokter, tiap hari kerjanya di dokter, keluar masuk dokter sampai dokter situ susul kenal sama saya. Waduh, repotnya bukan main kan. Kalau kita cari dokter kan mesti mau operasi mesti cek ini sampai ini ya. Jadi dalam perjalanan ini saya selalu diingat Tuhan, kuat dan teguhkanlah hatimu, nantikan Tuhan, ya. Ya pernah saya mau cari orang pinter itu, tapi akhirnya nggak jadi. Dari teman saya bilang, bro, ini ada sinsei yang pinter, dia bilang. Teman saya dua-dua yang kena ini semuanya sembuh. Jadi dia bilang cuma pakai sedot darahnya, darah kotor ya keluar. Ya saya pikir ya kalau pakai, saya bilang orang pinter bukan dia bilang. Dia bilang dia sinsei itu untuk supaya darahmu disedot kira-kira 1 liter keluar supaya kotorannya. Nah, itu temannya dua-dua udah sembuh, dia bilang. Oh bilang benar sembuh, benar dia bilang sembuh. Tetapi saya coba pikir-pikir lagi, dia pakai tenaga dalam nggak? Oh dia ya pakai tenaga dalam. Nah, dari situ saya nggak berani lagi. Kalau mungkin dia bilang sedot, saya mau. Karena tenaga dalam kan bukan dari Tuhan tuh, ya kan? Itu pasti dari si jahat ya. Jadi saya nggak berani. Karena aku tahu dulu ipar saya ya. Cari orang pintar ya, dia ada tumornya terkadang di punggung belakang. Jadi orang pintar begitu kira hilang langsung, pindah, langsung tumornya hilang, benar-benar hilang orang pintar. Tetapi kalau kita lihat orang pintar gitu pasti ada korbannya. 2-3 tahun lagi dia kena kanker lebih parah lagi. Makanya kita kalau mau cari-cari gitu kita jangan cari, kita cari Tuhan, kita nanti Tuhan. Jadi Tuhan tetap bilang, aku terngiang-ngiang, firman Tuhan kata, nantikan aku, kuat dan teguhkan imanmu. Jadi saya tidak mau, saya bilang, Tuhan saya cari engkau, karena aku tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup saya. Saya tetap nantikan engkau, karena engkau lebih tahu. Bahkan semenit ke depan aja saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup saya. Jadi selama 2 tahun ini, saya kena serangannya berapa kali? 100 kali lebih. Serangan jantung ada 100 kali, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Kalau yang ringan kan enak. Ringan ketika kebanyakan serangan jantung itu ringan waktu pagi itu ya, agak subuh. Jadi ketika bangun udah sesak. Jadi saya bangun, ya itu yang sedang, yang ringan, bangun udah selesai. Kalau ringan, serangan ringan itu serangannya
pengap, bisa sampai sepertiga bisa nafas ini sesak. Kira-kira hampir 5 menit ya. Kalau yang berat, waduh bahaya. Bisa 15 menit ya. Tapi saya tetap berdoa, saya bilang, darah Yesus bentengi aku, darah Yesus sucikan aku, darah Yesus sembuhkan aku. Tapi obat tetap makan, kan dokter kasih. Yang kalau yang berat saya belum makan, saya tahu di apa yang di lidah bawah itu nama sedok ya obat ya, untuk sedok ya. Jadi itu lebih bisa cepat reda gitu ya. Jadi itu kalau yang berat itu kayaknya mau mati itu. Saya pernah tensi. Waktu serangan datang saya pernah tensi kan. Waduh, saya lihat tekanan darahnya di bawahnya 200, atasnya 270. Jadi serangannya itu seperti mau serang ke atas itu kayak darah tinggi, bisa stroke ya. Wah, saya pikir ini kalau serangannya saya pasti pembuluh saya di atas ini pasti jebol pun ya, pasti kena stroke lah. Udah berapa kali gitu loh. Tapi itu jadi saya bilang sama Tuhan, ya Tuhan, Engkaulah pertolonganku, Engkaulah yang menopangku. Janganlah berlambat Tuhan, saya bilang. Karena serangan jantung itu kan bahaya. Bisa berapa waktu itu terjadi. Ya, saya doa aja, saya perkatakan firman Tuhan. Tuhan tolong saya bilang. Jangan berlambat. Jadi setelah itu kan udah habis selesai kan kena COVID setelah selesainya saya dapat operasi dari dokter Amin ya, dari dokter Amin ya. Ketika saya dioperasi, saya biasakan orang operasi 4 jam udah selesai. Jadi saya operasinya sampai 8 jam tuh, karena ada pendarahan 8 jam ya, sampai tengah malam ya, sampai orang udah pulang semua, tinggal saya sendiri. Jadi itu terakhir, dari pendarahan sampai 8 jam lebih saya baru masuk ICU. Nah, ketika masuk ICU, saya merasakan jantung saya itu tidak beraturan gitu, duk dak. Waduh, seperti mau mati gitu. Saya panggil dokternya, dia gak ada bednya, kayak gitu, pakai tangan aja. Tapi memang ada yang jaga. Gua bilang jantung saya tidak beraturan. Langsung dia lihat, memang jantung saya tidak beraturan, iramanya tidak sama. Dia bilang, ini harus segera iramanya dibalikin, dia bilang. Saya juga nggak tahu. Pada itu saya pikir ini udah mati nih. Wah, udah nafasnya udah pendek-pendek. Akhirnya itu kayaknya saya tidak sadar diri. Lupanya itu saya udah kena serangan jantung lagi. Jadi dibawa lagi. Jadi dimasukkan lagi ke ruangan ICU, ke ruang bedah karena jantung saya sudah berhenti, sudah mati saya. Yes. Biasa kan jantung gitu ya, di monitor tetep, tapi sudah sempat saya mati. Kalau orang bilang mati ya suri, sampai berapa detik ya saya nggak tahu. Dari dipakai yang itu dengan listrik itu, bruk. Akhirnya saya hidup. Jadi saya selalu perkatakan firman Tuhan. Saya bilang, saya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang yang hidup. Artinya saya hidup, saya tidak akan mati. Amin, karena amin, ketika baik. saya waktu masuk kamar operasi, saya ngeri itu, lihat jamnya itu, jam monitornya itu ya. Wah, kalau di dalam tempat bedah itu, waduh, dinginnya bahkan sampai saya gemetar. Jadi itu suster sering bilang, kamu takut deh masuk operasi. Saya bilang saya nggak takut, saya gemetaran karena kedinginan, bukan takut. Akhirnya dikasih itu serang yang untuk panasin supaya nggak dingin. Wah, kalau masuk operasi itu dinginnya bukan main ya. Oke, Ko Aming, terakhir keluar rumah sakit kapan? Udah selesai. Keluar sakit. Udah selesai. Udah 3 bulan. 3 bulan ya. Iya, 3 puji bulan. Tuhan. Kita udah nangkap puji Tuhan atas kemurahan Tuhan. Pak Aming bisa ada sampai saat ini karena kasih Tuhan ya. Karena pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Jadi saya selalu menantikan Tuhan. Ya, waktu Tuhan ada yang mau Amin, amin. kita, Amin. ya. Terima kasih Jadi Pak. walaupun sampai detik-detik terakhir
Tuhan tetap tolong kita, ya. Yes, Tapi yes. kita harus perkatakan firman Tuhan setiap hari. Amin, ya. amin. Karena perkataan firman Tuhan yang menyelamatkan kita. Nah, ketika saya pulang ke rumah, firman Tuhan datang kepada saya bilang itu. Kebenaranlah yang akan menyelamatkan engkau. Yes. Ya, Yes. kebenarannya yang meluputkan engkau. Dan orang yang berpegang pada kebenaran yang sejati akan menunjuk hidup. Nah, itu kau dapatkan karena kita perkatakan firman. Orang Kristen itu harus perkatakan firman setiap hari, walaupun apa yang terjadi dalam hidup Amin, kita. amin, amin, amin. Beri tepuk tangan untuk kami. Terima kasih ya Pak Tuhan ya. memberkati. Tuhan berkati.